Matematika Manajemen Keuangan ingin membahas materi tentang biaya modal, individual, dan gabungan. Tolong saksikan video kami sampai selesai ya. Enjoy for watching teman-teman. Apa itu biaya modal keseluruhan? Biaya modal yang dimana akan dihitung secara keseluruhan biaya dari penggunaan modal pada perusahaan, seperti yang sudah diketahui bahwa modal yang akan perusahaan gunakan adalah modal yang bersumber pada modal sendiri dan modal asing. Apa sih contoh biaya modal keseluruhan? Contohnya, ketika dalam pengambilan atas proyek investasi dapat ditentukan dengan melakukan perbandingan pada pengeluaran biaya modal atau cost of capital dengan perolehan tingkat keuntungan pada waktu mendatang. Selanjutnya, yang A ada penimbangan historikal. Sebagai dasar untuk penimbangan historikal adalah dari adanya struktur modal pada perusahaan terdapat dua jenis penimbangan historikal yang bisa dipakai. Yang pertama itu ada penimbang nilai buku. Penimbang nilai buku adalah melakukan pembagian antara nilai buku pada tiap komposisi modal dengan nilai buku pada sumber modal jangka panjang secara menyeluruh. Yang kedua ada penimbang nilai pasar. Penimbang nilai pasar yang dipergunakan dalam perhitungan rata-rata tertimbang biaya modal pada perusahaan akan lebih menarik dibandingkan dengan penimbang nilai buku pasar yang dipergunakan yang mana disebabkan nilai pasar surat berharga lebih mengarah pada penerimaan jumlah uang yang sebenarnya bersumber pada surat berharga yang dijual. Yang D ada penimbang target. Penimbang target dipergunakan ketika struktur modal yang sudah perusahaan tetapkan tersebut lebih meyakinkan perihal konsistensinya terhadap tujuan perusahaan. Yang C, penimbang marginal. Pada penimbang marginal, penggunaannya akan mengaitkan pada penimbangan biaya dengan beragam jenis pendanaan yang dijadikan persentase atas jumlah pendanaan yang diinginkan diterima dari setiap pengguna metode. Apa sih contoh biaya modal keseluruhan? Contohnya, ketika dalam pengambilan atas proyek investasi dapat ditentukan dengan melakukan perbandingan pada pengeluaran biaya modal atau cost of capital dengan perolehan tingkat keuntungan pada waktu mendatang. Selanjutnya, yang A ada penimbangan historikal. Sebagai dasar untuk penimbangan historikal adalah dari adanya struktur modal pada perusahaan terdapat dua penimbang nilai buku. Penimbang nilai buku adalah melakukan pembagian antara nilai buku pada tiap komposisi modal dengan nilai buku pada sumber modal jangka panjang secara menyeluruh. Yang kedua ada penimbang nilai pasar. Penimbang nilai pasar yang dipergunakan dalam perhitungan rata-rata tertimbang biaya modal pada perusahaan akan lebih menarik dibandingkan dengan penimbang nilai buku pasar yang dipergunakan yang mana disebabkan nilai pasar surat berharga lebih mengarah pada penerimaan jumlah uang yang sebenarnya bersumber pada surat berharga yang dijual. Yang D ada penimbang target. Penimbang target dipergunakan ketika struktur modal yang sudah perusahaan tetapkan tersebut lebih meyakinkan perihal konsistensinya terhadap tujuan perusahaan. Yang C, penimbang marginal. Pada penimbang marginal, penggunaannya akan mengaitkan pada penimbangan biaya dengan beragam jenis pendanaan yang dijadikan persentase atas jumlah pendanaan yang diinginkan diterima dari setiap pengguna metode. Materi yang kedua, kita akan membahas tentang langkah-langkah dalam memperhitungkan MCC. Yang pertama itu ada menetapkan biaya dan presentasi pendanaan yang dipergunakan pada tiap sumber dananya. Yang kedua, melakukan perhitungan break-point atau schedule MCC. Yang ketiga, melakukan perhitungan biaya modal rata-rata tertimbang. Yang keempat, ada menyusun grafik atau schedule MCC yang memperlihatkan setiap pembaruannya dari tingkat jumlah pendanaan. Atas selanjutnya ada 4 faktor primer yang menyebabkan tinggi rendahnya biaya modal tertimbang. Yang pertama itu karena kondisi perekonomiannya secara umum. Yang kedua ada kemampuan pemasaran sekuritas dari perusahaannya. Yang ketiga
keputusan operasi dan keuangan yang dibuat manajemennya. Yang keempat, ada jumlah pembiayaannya, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi biaya modal. Yang pertama, faktor-faktor yang tidak bisa perusahaan kendalikan, yaitu yang pertama tingkat suku bunga, seperti pada CAPM, bahwa meningkatnya suku bunga akan membuat biaya modal ekuitas saham biasa dan preferen menjadi tinggi juga. Yang kedua, tarif pajak. Saham akan lebih menarik ketika tarif pajak pada keuntungan modalnya secara relatif akan turun, yang mana terhadap tarif pajak oleh laba biasa yang pada akhirnya akan membuat biaya ekuitas pada hutang akan berkurang. Yang kedua, faktor-faktor yang bisa perusahaan kendalikan. Yang pertama, ada struktur modal. Pada saat struktur modal diubah oleh sebuah perusahaan, maka biaya modal pada perusahaan tersebut juga akan terpengaruh. Yang kedua, kebijakan dividen. Tingginya rasio pembayaran dividen yang makin meningkat pada tingkat laba tertentu, maka jumlah laba ditahannya akan makin kecil atau rendah. Yang ketiga, ada kebijakan investasi. Pada saat melakukan estimasi biaya modal, yang digunakan adalah tingkat pengembalian di mana dibutuhkan oleh saham dan obligasi yang beredar pada perusahaan yang mana dijadikan titik awalnya. Total dari setiap sumber pendanaan yang dimaksud adalah hutang obligasi, saham preferen, dan saham biasa. Nah, itu dia materi yang sudah kami sampaikan kepada teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum